Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Desain Bagus. Masih seputar tutorial cara menggunakan aplikasi PicsArt yang harus teman-teman ketahui untuk menguasai editing di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, ini adalah video tutorial cara menggunakan aplikasi PicsArt serial yang ke-10 yang akan menjelaskan tentang fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit ketiga yang merupakan lanjutan dari video 9 sebelumnya. Beberapa fungsi tool edit kelompok ketiga ini sudah saya jelaskan pada video serial ke-9 sebelumnya. Untuk menghemat durasi, kita tidak akan menjelaskan lagi pada video serial ke-10 ini. Jadi teman-teman yang belum melihat bagaimana fungsi dan cara menggunakan tool edit yang tidak saya jelaskan pada video ini, silahkan teman-teman lihat kembali pada video sebelumnya agar teman-teman benar-benar memahami dan menguasai cara menggunakan tool edit di aplikasi PicsArt dengan baik. Langsung saja kita mulai ke pembahasan lanjutan fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit ketiga di aplikasi PicsArt. Oke teman-teman, untuk tool edit text, fungsi dan cara menggunakannya sudah saya jelaskan pada video tutorial serial ke-9 sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas tool edit untuk objek stiker dan gambar atau foto. Baik, jika kita memilih objek stiker, maka di sebelah kanannya akan muncul tool edit yang bisa digunakan untuk mengatur atau mengedit stiker yang kita pilih. Beberapa tool yang ada di pengeditan stiker ini juga terdapat pada tool edit untuk teks sebelumnya, seperti opasitas yang fungsinya untuk mengatur tingkat transparansi objek yang diinginkan. Tool ini sudah pernah kita bahas pada tool edit teks sebelumnya, jadi fungsi dan cara penggunaannya sama ya. Berikutnya di bawahnya ada tool sesuaikan. Tool ini berfungsi untuk mengatur warna yang kita inginkan. Cara menggunakannya, kita klik di tool sesuaikan, lalu di dalamnya ada banyak pilihan tool edit yang bisa kita atur untuk mendapatkan warna yang kita inginkan. Teman-teman bisa mengatur kesesuaian warna objek yang diinginkan dengan cara menggeser scroll bar yang ada di bagian tool di sebelah kiri ini. Misalnya tool kecerahan, teman-teman bisa mengaturnya dengan menggeser scroll bar di kirinya. Semakin ke atas maka semakin cerah, dan semakin ke bawah warnanya semakin buram. Selanjutnya ada menu kontras. Cara mengaturnya juga sama, teman-teman bisa menggunakan scroll bar di kirinya untuk mengatur tingkat kontras gambar yang diinginkan. Jadi semua tool di bagian bawah ini cara menggunakannya sama, teman-teman tinggal memilih tool editnya, lalu mengatur kesesuaian warna yang diinginkan dengan menggeser scroll bar ya. Jika pengaturannya nanti sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman tinggal klik sekali di checklist yang ada di kiri atas. Berikutnya ada tool effect. Jika kita klik maka akan menampilkan pengaturan efek seperti di bagian bawah ini. Untuk cara menggunakannya, pilih dulu jenis efek yang teman-teman inginkan di bagian bawah ini. Misalnya di sini kita pilih FX, maka di atasnya akan muncul lagi pilihan jenis-jenis efek seperti yang teman-teman lihat di sini. Teman-teman bisa memilih model efek yang diinginkan di bagian atas ini ya.
Misalnya di sini kita pilih HDR. Jika ingin mengatur lagi, klik garis bar pada menu HDR ini, maka akan muncul lagi pengaturan seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nanti teman-teman atur saja dengan cara menggeser garis-garis pengaturan ini sambil memperhatikan efek yang berubah pada objek stiker yang kita edit. Jika efek yang diinginkan sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, maka klik tanda checklist sekali untuk mengkonfirmasi. Berikutnya ada menu padukan. Jika kita klik akan menampilkan jenis-jenis lapisan seperti yang ada di sebelah kiri tool padukan ini. Tool ini sudah pernah kita bahas pada video serial ke-9 sebelumnya yang membahas tentang tool untuk pengaturan atau pengeditan teks. Oke teman-teman, berikutnya ada menu lipat putar. Fungsi dan cara menggunakan tool ini sudah pernah kita bahas pada video serial ke-6 sebelumnya ya. Jadi untuk menghemat durasi tidak lagi kita bahas pada video ini. Nanti teman-teman bisa mengatur saja objek dengan cara mengklik menu lipat putar yang ada di sebelah kirinya ini. Oke teman-teman, berikutnya ada menu tepi untuk mengatur garis pinggir pada stiker. Tool ini fungsinya sama dengan tool coretan pada pengaturan teks. Kalau untuk teks disebut dengan coretan, dan untuk mengatur garis pinggir pada stiker kita sebut dengan menu tepi ya. Fungsi dan cara penggunaannya sama saja seperti pada pengaturan coretan untuk mengatur teks pada video serial ke-9. Teman-teman tinggal mengatur saja lebar garis dengan menyeret scroll bar ke atas dan ke bawah, dan memilih warna pinggir yang diinginkan pada pilihan warna ini ya. Berikutnya ada tool bayangan. Tool ini berfungsi untuk mengatur bayangan stiker yang kita inginkan ya. Dan untuk cara menggunakannya sama seperti pada pengaturan bayangan untuk teks di video serial ke-9 sebelumnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah memahami tool-tool yang kita gunakan untuk mengatur atau mengedit stiker ya. Berikutnya, jika kita memilih objek gambar atau foto, maka tool pengaturan yang tampil adalah seperti yang ada di sebelah kanan ini. Tool edit pertama paling atas pada pengaturan objek foto atau gambar adalah ganti. Tool ini fungsinya untuk mengganti objek foto dengan foto yang baru. Caranya dengan mengklik salah satu foto pada bagian ini, maka foto anak kecil ini akan berubah dengan foto yang kita pilih. Atau bisa juga dengan menggunakan menu tambah foto di atas ini untuk memilih foto lain yang ada di dalam galeri. Berikutnya ada menu opasitas. Tool ini sama fungsi dan cara menggunakannya seperti pada objek stiker dan teks ya. Berikutnya lagi ada tool potong. Tool ini sudah pernah saya jelaskan pada video tutorial ke-3 sebelumnya, yang fungsinya yaitu untuk memotong gambar, dan cara menggunakannya yaitu dengan menggeser bagian pinggir ini sesuai dengan ukuran gambar yang kita inginkan. Atau teman-teman juga bisa dengan menggunakan ukuran otomatis pada bagian kanan ini untuk mengatur ukuran gambar yang diinginkan ya. Misalnya untuk keperluan membuat YouTube thumbnail dan lain-lain. Lalu di kirinya ada bar meter yang berfungsi untuk mengatur rotasi gambar ya. Teman-teman bisa menggeser meter bar ini ke atas atau ke bawah untuk mendapatkan rotasi gambar yang diperlukan. Jika sudah sesuai dan pas untuk mengatur pemotongan gambar, klik checklist di kiri atas untuk mengkonfirmasi.
Berikutnya ada tool lipat putar, bayang, buang, sesuaikan, dan tool efek ya. Semua tool ini sudah kita bahas sebelumnya. Fungsi dan cara penggunaannya sama seperti pada penjelasan sebelumnya ya. Seperti tool edit buang misalnya, tool ini sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya dan hanya review saja. Fungsinya yaitu untuk menghapus dan membuang background gambar. Karena banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghapus background gambar sesuai dengan objek gambar dan kualitas yang kita inginkan, maka pembahasan ini akan kita bahas secara khusus pada video lainnya nantinya ya. Pastikan teman-teman subscribe channel ini agar tidak tertinggal tutorialnya. Oke teman-teman, untuk tool-tool edit yang lain pada bagian ini sepertinya sudah kita bahas pada video tutorial sebelumnya. Silakan teman-teman review kembali ya. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjut ke tool di sebelah kiri. Tool paling bawah yang bertanda silang ini adalah tool untuk membatalkan project yang kita edit di sini ya. Lalu di atasnya ada icon download yang merupakan fitur baru di PicsArt. Tool ini berfungsi untuk menyimpan project secara keseluruhan atau bisa juga digunakan untuk menyimpan bagian-bagian objek yang kita inginkan saja. Selanjutnya di atas icon download ada menu penghapus. Tool ini berfungsi untuk menghapus bagian objek. Tool pertama dari kiri ini fungsinya untuk menghapus background seperti tadi. Lalu tool penghapus ketiga ini fungsinya untuk menghapus objek yang kita pilih seperti ini ya. Dan tool pulihkan kedua ini berfungsi untuk mengembalikan objek yang terhapus dengan cara memilih tool pulihkan, lalu menggosok pada bagian objek yang terhapus seperti ini. Lalu di kanannya lagi ada tool hapus bentuk. Tool ini berfungsi untuk menghapus objek dengan jenis bentuk yang tersedia pada menu atau tool penghapus bentuk ini ya. Dan toolbar horizontal ini adalah untuk mengatur kekerasan garis pinggir kotak atau lingkaran tool penghapus bentuk ini. Lalu di kanannya lagi ada menu balikan. Tool ini berfungsi untuk mengembalikan bagian gambar yang sudah dihapus tadi untuk kembali ke keadaan semula atau sebaliknya ya. Cara menggunakannya kita tinggal klik pada menu balikan ini, maka bagian yang terhapus tadi hilang dan gambarnya kembali seperti semula. Jika kita klik lagi, maka gambarnya akan kembali lagi ke situasi gambar sebelumnya. Berikutnya di atas tool penghapus ada tool lapisan. Tool ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk cara menggunakannya, kita klik menu lapisan, lalu akan terlihat 3 menu pengaturan baru, yaitu menu naik, turun, dan duplikat. Misalnya jika teman-teman ingin meletakkan foto anak ini berada di atas stiker, maka Anda bisa menggunakan menu lapisan, lalu pilih naik. Dan jika ingin menduplikat gambar ini menjadi 2 atau lebih, teman-teman bisa menggunakan menu duplikat yang ada pada bagian bawah ini. Dan jika teman-teman ingin menurunkan salah satu foto, pilih foto lalu klik menu turunkan sampai di posisi foto berada di bawah objek yang teman-teman inginkan ya. Dan yang terakhir ada menu checklist. Menu ini fungsinya untuk mengkonfirmasi jika project yang Anda edit sudah sesuai dengan harapan Anda ya. Jika kita klik, maka semua objek-objek yang ada di sini akan menyatu dan Anda akan diarahkan ke halaman pertama mode edit seperti pada penjelasan video ke-7 sebelumnya ya.
Oke teman-teman, demikianlah plus minus penjelasan tentang fungsi dan cara menggunakan kelompok tool edit ketiga di aplikasi PicsArt ini. Jika ada yang kurang, silakan teman-teman tambahkan penjelasannya di kolom komentar ya, agar tutorial ini dapat menjadi bahan pembelajaran buat semua. Oke Mas Bro, begitulah fungsi dan cara mengaplikasikan tool edit kelompok ketiga untuk objek stiker dan gambar ya. Untuk menyempurnakan video tutorial cara menggunakan aplikasi PicsArt di Desain Bagus ini, ada beberapa video tutorial lagi yang akan saya kupas untuk teman-teman semua ya. Pastikan teman-teman tidak melewati tutorialnya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bersama dalam hal editing di aplikasi PicsArt, terutama buat teman-teman yang ingin mahir dalam editing di aplikasi PicsArt ya. Terima kasih atas support teman-teman dengan subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Dan sampai jumpa pada video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.